Dalam wacana tentang lompatan kemajuan sebuah bangsa, infrastruktur dan sistem transportasi selalu berdiri sebagai barometer utama yang tak bisa ditawar. Di era pemindahan ibu kota ke Nusantara, Otorita IKM meluncurkan Nusantara Urban Mobility Master Plan. Targetnya ambisius. 80% perpindahan orang harus bergeser dari kendaraan pribadi menuju angkutan massal atau mobilitas aktif seperti berjalan dan bersepeda. Menantang kebiasaan lama demi menciptakan kota pintar yang benar-benar berkelanjutan. Tetapi sorotan terbesar jatuh pada mega proyek jalan tol lintas batas negara. Bukan sekedar menghubungkan titik A ke B di Pulau Kalimantan. Tol ini dirancang menjelajah hingga ke daratan Malaysia dan Brunei Darussalam. Mewujudkan konektivitas overland pertama yang mengikat 3 negara dalam satu jaringan jalan raya strategis. Belakangan gemar rencana tol transnasional itu menyeruak kemana-mana, dipuji sebagai lambang kedaulatan dan integrasi regional. Namun di balik gegap gempita, pertanyaannya kian mendesak. Sudahkah kita menyiapkan segala sesuatunya? Dari pendanaan masif, harmonisasi regulasi lintas negara, hingga mitigasi dampak lingkungan. Atau ini sekedar pantulan mimpi megah yang akhirnya tertahan di atas kertas? Ambisi tol lintas batas ini menawarkan sejumlah inovasi mutakhir. Bayangkan perjalanan ke Malaysia dan Brunei tak lagi terpaku pada bandara. Cukup melaju di atas tol yang terhubung langsung ke daratan keduanya. Proyek ini mengandalkan teknologi Building Information Modeling (BIM) canggih yang merakit seluruh rencana konstruksi dalam satu replika digital presisi tinggi. Mulai dari kerangka struktur, pilihan material hingga jadwal kerja, semua tertata rapi dalam model virtual terpadu. Hasilnya, proses pembangunan berlangsung lebih cepat, potensi blunder nyaris hilang, dan infrastruktur siap menyambut kebutuhan masa depan. Ketika rampung, tol raksasa ini tak cuma memangkas waktu tempuh, tapi juga membuka lebar pintu pertumbuhan ekonomi lintas negara, mempercepat alur logistik dan menjadi jantung baru jaringan Trans Kalimantan. Selama ini Jalan Trans Kalimantan telah memegang peranan vital di Pulau Borneo. Rute darat dari Terminal Sai Ambawang, Pontianak ke Kuching, ibu kota Sarawak, Malaysia, menjejaki 329 km dan menghabiskan sekitar 7 jam perjalanan. Untuk menjangkau Brunei Darussalam, jaraknya mencapai 1.186 km, yang biasanya ditempuh dalam waktu 22 jam melalui jalur yang sama. Dengan kehadiran tol lintas negara ini, jarak dan waktu itu akan terpangkas drastis, mengubah peta konektivitas regional selamanya. Tak dapat dipungkiri Indonesia unggul dalam merancang infrastruktur, terutama jalan tol dan jalan layang. Dahulu tol hanya menyambung kota-kota besar di Pulau Jawa, kini jaringan tol terbentang hingga keluar pulau. Mengarungi perbatasan, menyusup ke pedalaman, bahkan dirancang melintasi perbatasan negara. Pembangunan tol kini bukan sekedar soal peningkatan kecepatan berkendara, tapi juga simbol kebanggaan nasional, pilar konektivitas, dan strategi geopolitik. Pemerintah terus mendorong inovasi dengan memadukan teknologi canggih, efisiensi konstruksi, dan prinsip keberlanjutan. Dalam waktu singkat, wajah transportasi Indonesia berubah total. Tol Jagorawi menjadi batu loncatan pertama sejarah tol di tanah air. Diresmikan pada 1978 oleh Presiden Soeharto. Tol sepanjang 59 km ini menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Singkatan Jagorawi menjadi simbol kemajuan dan modernisasi transportasi darat Indonesia. Selepas era Jagorawi, inovasi tol terus bermunculan. Salah satu yang paling mencolok adalah tol Palembang Indralaya, Palindra. Dikelola oleh Hutama Karya, proyek ini menerapkan Building Information Modeling untuk perencanaan, visualisasi, dan manajemen proyek secara real-time dan terintegrasi. Tidak hanya itu, beberapa segmen tol ini dibangun di atas geoform, lapisan busa ringan yang dapat mendukung beban berat dan tetap stabil di atas lahan rawa. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki tol penuh kontroversi, Jalan Tol Layang Mohammed bin Zayed. Dinamakan sebagai penghormatan kepada Uni Emirat Arab atas 45 tahun hubungan diplomatik. Tol layang ini menjulang di atas Jakarta Cikampek dan tercatat sebagai tol layang terpanjang di Asia Tenggara saat diresmikan. Meskipun dibanggakan karena konstruksinya yang megah dan kecepatan pengerjaannya, tol ini menuai kritik, getaran, kebisingan, hingga tuduhan korupsi. Baru-baru ini terungkap, tol layang megah ini menimbulkan kerugian negara hingga 510 miliar rupiah. Volume pekerjaan dimanipulasi, kualitas material diturunkan, dan spesifikasi teknis diabaikan. Akibatnya, ruas yang seharusnya menjadi tulang punggung konektivitas antar kota malah tak dapat dilalui truk dan bus, kendaraan berat yang paling membutuhkan akses tol ini. Tahun ini Kementerian PUPR menyiapkan megadana sebesar 5,29 triliun rupiah khusus untuk mengebut sejumlah ruas tol krusial yang langsung mengarah ke jantung pemerintahan baru.
Menurut Dirjen Bina Marga, Reisa Setiawan, porsi terbesar dialokasikan untuk menyelesaikan seksi 1B, jalur vital yang menghubungkan Bandara Sepinggan dengan Tol Balikpapan, Samarinda, gerbang utama menuju ibu kota Nusantara. Tak hanya itu, pengerjaan tol seksi 3A2 yang meliputi Karangjoang, KKT Karyangau, seksi 3B2 yang terdiri dari KKT Karingau, Simpang Tempadung, dan seksi 5B dari Jembatan Pulau Balang, Simpang Riko, juga digenjot habis-habisan. Setiap ruas ini bukan sekedar aspal, mereka adalah tulang punggung konektivitas yang menautkan kawasan-kawasan strategis di Kalimantan Timur, mempercepat arus logistik dan merajut kedaulatan wilayah. Baru-baru ini Kementerian PUPR kembali menancapkan tonggak penting yang membuka lelang jalan tol IKN seksi 6B tahap 2 senilai hampir 840 miliar rupiah. Ruas sepanjang 2,84 km ini ditargetkan rampung dalam 2 tahun ke depan dalam kerangka kontrak multi-years hingga 2027. Menariknya, 49 perusahaan konstruksi sudah bersaing di daftar tender. Bukti antusiasme tinggi untuk ambil bagian dalam revolusi infrastruktur ini. Seksi pertama, seksi 6B telah sukses diraih PT Berantas Abipraya dengan nilai proyek 1,18 triliun rupiah dan kini ditargetkan selesai pada Juni 2025. Dengan laju pembangunan secepat kilat ini, tol-tol penghubung IKN kian nyata menapak, menegaskan bahwa upaya pemerintah untuk menghadirkan ibu kota masa depan bergerak tanpa jeda. Sayangnya ambisi pembangunan jalan tol di ibu kota negara masih terhambat oleh satu masalah besar, anggaran. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa dana pembangunan IKN sampai saat ini masih diblokir dan terpisah antara otorita IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR). Pemerintah sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar 48,8 triliun rupiah untuk periode 2025 hingga 2029. Khususnya untuk membiayai gedung-gedung penting lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menteri PUPR Dodi Hanggodo menegaskan bahwa hingga kini belum ada satupun dana yang benar-benar dicairkan untuk proyek IKN. Pemblokiran ini sejatinya sudah diumumkan sejak November 2024. Menahan anggaran Kementerian PUPR hingga seluruh program kerja dianggap selaras dan siap dijalankan. Langkah penahanan ini merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara yang memerintahkan pemblokiran sebagian besar alokasi awal tahun. Akibatnya pagu Kementerian PUPR turun drastis dari 110,95 triliun rupiah menjadi hanya 29,57 triliun rupiah. Pemangkasan amat besar mencapai 81,38 triliun rupiah. Keputusan tersebut disetujui Komisi 5 DPR RI dalam rapat tanggal 7 Februari 2025. Pemblokiran anggaran ini tidak hanya memperlambat laju konstruksi, tetapi juga menimbulkan kegelisahan di kalangan pekerja proyek IKN. Meskipun mereka tetap bekerja di lapangan, tidak ada kepastian apakah pengerjaan akan terus berjalan atau malah terhenti. Para pekerja sangat menanti kepastian dana, sementara pihak kementerian berpegang bahwa dana belum bisa dicairkan karena memang masih dibekukan. Kabar baiknya akhirnya datang pada April 2025. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengumumkan bahwa anggaran untuk pembangunan IKN telah mulai dicairkan kembali. Dalam pertemuan tanggal 15 April bersama penyedia jasa dan Kementerian PUPR, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti secara resmi menyampaikan bahwa blokir anggaran telah dicabut. Artinya proyek-proyek kunci di IKN, mulai dari infrastruktur tol, Istana Wakil Presiden, masjid, hingga jaringan jalan di kawasan inti pusat pemerintahan bisa dilanjutkan tanpa hambatan lagi. Begitu beragamnya jejak tol di Indonesia, dari Jagorawi yang membuka lembaran baru, Palindra yang syarat inovasi, hingga MBZ yang megah namun penuh kontroversi, membuktikan bahwa jalan tol bukan sekedar aspal dan beton. Ia adalah cerminan ambisi nasional, simbol kemajuan, sarana konektivitas strategis, sekaligus panggung ujian bagi integritas dan kesinambungan pembangunan. Kedepannya kita menanti langkah berikutnya, apakah tol-tol baru akan terus mengangkat derajat mobilitas dan ekonomi tanah air, atau justru menjadi catatan pahit jika kualitas dan transparansi dikesampingkan. Satu hal pasti, masa depan transportasi Indonesia akan ditulis oleh visi, inovasi, dan akuntabilitas yang tak boleh padam.